Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Esa Purbarini selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan semua teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang tak terhingga sehingga kita bisa merasakan nikmatnya baik jasmani dan rohani dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, juga kita semua sebagai umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggita Ramadhani Harahap, usia saya 18 tahun, asal saya dari Medan, Sumatera Utara, dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta dengan mengambil program studi pendidikan tata busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya berdiri pada hari ini. Saya akan menyampaikan sedikit pidato saya yang sudah saya buat yang berjudul mengenai penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda zaman sekarang ini. Yang kita ketahui bahasa Indonesia adalah bahasa asli dan murni bahasa Indonesia dari negara Indonesia. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia, terutama para anak muda, harus menjaga dan melestarikannya. Indonesia merupakan negara dengan suku dan budaya terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat puluhan jenis-jenis bahasa. Contoh diantaranya yaitu seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Medan, Padang, dan masih banyak lagi. Namun pada saat ini sangat jarang sekali anak-anak muda maupun masyarakat Indonesia lainnya yang masih menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Bahkan mereka cenderung sudah hampir melupakan bahasa daerahnya maupun bahasa kesatuan Republik Indonesia pada zaman sekarang ini. Sangat disayangkan bukan? Saat ini bahasa di Indonesia sudah sangat beragam. Bahasa Indonesia sudah sangat beragam sekali dibuat oleh masyarakat Indonesia. Di antara lainnya ada bahasa gaul, bahasa alay, dan juga penggunaan bahasa asing yang dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, apakah ada yang tahu apa saja faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan anak muda zaman sekarang? Nah, faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja zaman sekarang ini diantaranya yaitu faktor lingkungan, budaya, kebiasaan, masuknya budaya asing yang mencampurkannya ke dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, penggunaan bahasa alay atau bahasa gaul dan bahasa asing ini dalam kehidupan sehari-hari ini mempunyai pengaruh negatif bagi keberlangsungan berbahasa Indonesia di bangsa Indonesia sendiri. Di antara lainnya yaitu masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku. Masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan huruf menjadi angka dalam sebuah kalimat dikhawatirkan akan menghilangkan budaya berbahasa Indonesia di kalangan remaja, bahkan anak-anak dan masyarakat Indonesia lainnya. Adapun dampak negatif yaitu ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kan kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul asalkan dipakai pada situasi yang tepat dan waktu yang tepat. Media yang tepat dan komunikasi yang tepat juga, dan tentunya pada orang yang tepat juga. Kemeninfo pun terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda pada zaman sekarang ini sebagai penerus bangsa nantinya. Media Dici juga menegaskan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang harus dilestarikan. Nah, semangat Sumpah Pemuda ini menurutnya menjadi momentum yang sangat tepat untuk memperbaiki
pola komunikasi milenial yang sudah menyebar di media sosial. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul atau bahasa alay atau bahasa asing ini digunakan oleh sebagian masyarakat modern, terutama anak muda zaman sekarang dan masyarakat-masyarakat lainnya, kita sebagai masyarakat pun perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa kita, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dari dulu hingga sekarang ini. Maka dari itulah saya Anggita Ramadhani Harahap sebagai Duta Bahasa Indonesia memiliki program untuk menindaklanjuti penggunaan bahasa Indonesia pada anak zaman sekarang ini, diantaranya yaitu menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama penerus bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus lebih diutamakan penggunaannya. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dengan sesuai kaidah kebahasaan yang benar adanya, yang baik dan benar, daripada penggunaan bahasa gaul, bahasa alay, atau bahasa asing itu sendiri. Yang kedua, ada menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia sendiri. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang dapat digunakan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menanamkan semangat. Masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia itu sendiri daripada menggunakan bahasa-bahasa gaul itu sendiri atau bahasa alay atau bahasa asing itu sendiri pada zaman sekarang ini. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah Indonesia harus lebih menekankan lebih tegas penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron, dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh para pelaku dalam film nasional yang diperankan oleh aktor dan aktris idola masyarakat Indonesia, karena mereka adalah salah satu contoh dari masyarakat Indonesia untuk penggunaan bahasa. Masyarakat luas juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka, karena mereka adalah contoh yang sudah saya bicarakan tadi. Yang keempat, ada meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi supaya lebih ditegaskan dan lebih ditingkatkan lagi. Saya mempunyai slogan saya yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Saya Anggita Ramadhani Harahap, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun ucapannya. Terima kasih atas waktunya sehingga saya dapat bisa menyampaikan pidato saya yang berjudul penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda zaman sekarang ini. Ayo kita lestarikan bahasa Indonesia bersama-sama untuk memajukan negara kita sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan saya. Sekian dari saya Anggita Ramadhani Harahap sebagai Duta Bahasa Indonesia, bangga berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.